Nutrizen! Welcome back to NutriCast. Are you curious about today's topic? Let's watch and hear us! Halo Nutrizen, selamat datang di NutriCast. Episode kali ini merupakan episode ke-7 bersama saya, Marini Putri, mahasiswa Gizi Masyarakat 57 IPB University. Tema podcast kali ini merupakan peran dan peluang ahli gizi di bidang industri. Tapi pastinya saya di sini nggak sendiri, saya bakalan ditemenin sama Kak Andi Hakim Jody Saputro, atau biasanya kita panggil nih Kak Andi. Narasumber kita yang sangat luar biasa sekali nih pada kesempatan ini, di mana Kak Andi merupakan bagian dari Red Candy. Red Candy merupakan sebuah e-marketplace yang menghubungkan antara perusahaan yang membutuhkan suplai makanan karyawan dengan catering. Oke, daripada teman-teman Nutrizen di rumah ini penasaran, mungkin kita langsung tanya-tanya dulu nih sama Kak Andinya, kita sapa dulu. Halo Kak Andi, apakah sudah tersambung bersama kami? Selamat sore Marini, selamat sore teman-teman semua. Sudah tersambung? Halo. Iya, selamat sore Kak. Wah, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Apakah lagi padat nih aktivitasnya atau lagi santai nih Kak? Ya, alhamdulillah lagi santai, lagi bisa berkomunikasi sama teman-teman semua. Oke, jadi pas banget ya Kak, waktunya buat kita bincang-bincang nih Kak. Pengen nih Kakak ceritain alasan Kak Andi tuh awalnya masuk ke industri jasa pelayanan catering tuh gimana? Padahal kan kita tuh bisa ya, ahli gizi nih bisa masuk ke klinis atau misalnya ke bidang lain-lain gitu Kak. Atau dari dulu Kakak tuh udah suka banget nih konsultasi-konsultasi diet gitu. Jujur saya itu waktu jadi lulusan gizi itu memang karena mungkin terlalu sibuk sama aktivitas organisasi mahasiswa gitu. Jadi kadang lupa juga gitu mikir setelah lulus tuh mau jadi apa sih gitu. Karena saya mikirnya, oh saya lulus sebagai ahli gizi gitu. Padahal sebenarnya ketika kita menjadi seorang lulusan gizi itu di dunia profesional itu kita harus benar-benar mikirin lagi kita itu mau kemana sih arahnya gitu. Karena banyak banget loh cabangnya gitu. Karena ini aja bisa sampai ada 8 bidang pekerjaan yang bisa kita capai ketika nanti kita menjadi lulusan gizi gitu. Salah satunya tadi ahli gizi di industri makanan ataupun catering. Tadi kan ditanyakan kenapa ke situ gitu kan. Sebenarnya saya juga nggak tertarik amat awalnya ya, karena memang saya waktu itu jadi fresh graduate, benar-benar coba segala macam peluang dan akhirnya saya berjodoh di situ kayak gitu. Nah, ketika saya sudah berkecimpung ya baru saya benar-benar memahami betul latar belakang saya yang cocok dengan pekerjaan di dunia itu tersebut, seperti itu. Oke, kayaknya tadi alasannya tuh cukup unik dan menarik banget nih Kak. Jadi tipe orang yang hebat juga nih ya di organisasi waktu zaman-zaman kuliah nih ya Kak. Jadi nggak fokus di gizi aja nih gitu. Jadi feedback yang didapat nih nggak cuma wawasan gizi, tapi ada banyak wawasan-wawasan di luar akademiknya ya Kak. Kira-kira job desk kerjanya sendiri tuh terutama kalau misalnya kita ahli gizi di bidang pelayanan industri catering tadi tuh kira-kira lebih kemana ya Kak atau ngapain aja gitu? Oke, jadi kalau kita ngomongin industri gizi, industri makanan ya, pelayanan makanan itu sebenarnya ada 2 pengelompokan besar untuk peran bagi seorang lulusan gizi. Jadi yang pertama itu ada ahli gizi pelayanan makan, sama yang kedua itu sebagai food inspector atau biasa kita sebut sebagai QC. Nah di sini juga ini yang 2 besar dulu ya, tapi sebenarnya ada lagi. Ya kita juga bisa jadi manajer juga di program gizi tersebut, kita juga bisa melakukan pengembangan produk dan lain sebagainya, tapi untuk mempermudah kita bagi dulu ke dalam 2 besar penggolongan. Jadi kalau untuk ahli gizi makanan itu kita ngapain sih ya, pastinya kita melakukan penyusunan rencana makanan, terus kemudian memastikan persiapan makanan sehat dan aman. Nah itu ya udah pasti gimana caranya kita memastikan si makanan itu terencana dengan baik. Kalau misalnya teman-teman yang udah semester berapa ya, semester akhir tuh udah mulai ada tuh perencanaan menu makanan tuh udah pakai sampai kita bisa ngitung biaya-biayanya ya. Iya, Biaya-biaya makanannya kayak gitu. Nah, ada di MJMG kalau nggak salah, kalau di Gizi IPB. Nah kalau itu ahli gizi makanan. Nah kalau untuk sebagai food inspector sendiri atau QC kita bisa bilang itu job desk-nya udah pasti kita bertanggung jawab atas memastikan bahwa makanan yang diproduksi atau disajikan itu
memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Di antaranya ya kita harus memeriksa bahan bakunya, memastikan kepatuhan sanitasi, melakukan pengujian kualitas makanan, melakukan audit keamanan pangan dan lain sebagainya, yang mana intinya jangan sampai nih ketika si user itu atau klien kita itu makan nanti terjadi apa-apa gitu. Jadi kita memastikan tidak ada keracunan makanan kayak gitu. Kurang lebih simpelnya seperti itu ya, biar ada gambaran kayak gitu. Oke, lumayan menantang banget nih Kak. Tadi aku denger job Ya. desk-nya ya. Kalau misalnya di kampus nih kan sekarang lagi zaman-zaman ini Kak, lagi ada sidang, terus udah ada yang sempro. Nah, itu kan Oh, pasti bingung banget kan nentuin kira-kira aku mau kemana ya habis ini gitu. ya. Nah, aku mau tanya, kira-kira kita nih misalnya sebagai lulusan baru nanti peluangnya besar nggak sih buat masuk ke industri yang tadi, industri catering itu? Oke, jadi kalau kita bilang peluang ya, sebenarnya balik lagi, kita itu cukup sebagai lulusan gizi itu kita bekalnya cukup banyak loh untuk bersaing di industri penyelenggaraan makanan ini gitu. Tapi memang balik lagi ya, kita nggak bisa menutup mata bahwasanya kita juga pun apa ya, punya tantangan tersendiri gitu. Salah satu tantangan kita adalah lulusan lain ya, yang memang bisa menjadi apa namanya, ibaratnya, wah ini bersaing nih kita nih. Jadi kita ini juga harus benar-benar tahu nih, kita itu dari awal tuh mau kemana. Jadi sebelum kita, malah sebenarnya ini balik lagi, saya tuh kalau misalnya bisa balik lagi ke Hima Gizi, dulu kan kebetulan saya ketua Hima Gizi ya. Waduh, Kalau saya nih bisa, Kak. kalau saya bisa balik lagi, saya sebagai perwakilan dari mahasiswa ke organisasi ini, buat nitip juga buat teman-teman, kalian kalau bisa perkuat lagi tuh 3 divisi kalian, yaitu PPG, Peduli Pangan dan Gizi, yang itu di mana kalian itu melakukan gizi bakti masyarakat, itu bagus, itu harus kalian fokuskan. Terus yang kedua, keprofesian yang seperti kalian lakuin sekarang, itu untuk gimana caranya kalian tuh benar-benar lebih update terhadap industri apa sih yang sedang terjadi, industri apa yang lagi yang sesuai dengan keilmuan kalian, dan juga apa aja tantangan-tantangan ini bagus banget buat kalian tekunin. Dan yang terakhir itu humas. Jadi ketika kalian membuat acara-acara seperti ini, baiknya juga berkontak langsung dengan yang ahli, baik itu dari sisi apa namanya, ya mungkin dosen-dosen kalian harus lebih perkuat lagi jejaring profesional di guru-guru kalian, kemudian juga di alumni, dan juga perluas juga jaringan dengan jurusan-jurusan lain kayak gitu. Nah, itu 3 itu harapannya bisa membuat teman-teman di gizi itu lebih aware apa sih bisa kita lakukan ketika kita menjadi lulusan gizi. Nah, ketika kita udah tahu, tadi kan saya sempat sebut ya, ada 8 kira-kira apa namanya, peluang kita jadi ahli gizi klinis, ada peneliti gizi, bisa jadi konsultan gizi, ya, bisa jadi dosen, bisa jadi ahli gizi industri. Ahli gizi industri ya tadi ya, termasuk di catering ya tadi ya. Terus kemudian bisa jadi penulis juga, bisa jadi pengembang kebijakan gizi. Ini kalau di itu metode yang pakai kebijakan itu saya kurang suka tuh waktu itu. Sama yang terakhir, konsultan gizi olahraga. Jadi, ketika udah lebih paham sektor industri seperti apa, teman-teman di dalamnya itu bisa lebih fokus. Mau belajar yang bukan gimana ya, kalian kan mata kuliah banyak, kalau ketika kalian sudah tahu mau kemana, itu akan lebih mudah kalian belajarnya gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu semuanya tuh, saya nggak bilang kalian yang lain nggak boleh dipelajari, kalian perlu pelajari, tapi kalian bisa unggul di mata kuliah tertentu yang menunjang kebutuhan karir kalian ke depannya, seperti itu. Jadi peluangnya cukup besar, tapi balik lagi nih Kak ya ke kita lagi. Jadi kita harus pinter-pinter baca tren sekarang tuh gimana ya Kak. Terus juga mulai dari sekarang nih udah mulai ditentuin nih kira-kira aku bisanya di mana sih, unggulnya di mana, tapi jangan ngelupain juga matkul-matkul yang lain gitu ya Kak. Oh iya, jangan sampai bolos juga. Aduh. Ya pokoknya tetap harus pelajari semuanya, tapi ketika kalian udah tahu mau kemana itu jauh lebih enak sih. Tadi kan Kakak udah sempat singgung dikit ya tentang tantangan-tantangan kita, terus saing-saingan kita nanti kalau mau melanjutkan karir kita. Nah, aku pengen tahu banget nih, selain wawasan gizi yang pastinya nanti kita udah punya bekal masing-masing ya, skill pendukung yang harus kita punya nih apa sih Kak buat biar tuh kita bisa bersaing gitu? Oke, kalau kita ngomongin keilmuan lain ya, sebenarnya sih balik lagi, atau misalnya keterampilan ataupun soft skill ya mungkin ya, apapun itu yang
menunjang kita. Intinya kalau saya lihat dari dunia industri yang saya kerjakan sekarang, kita juga harus pertama ya terus belajar keilmuan-keilmuan terkait ya, selain tren makanan, teknologi terkait, terus juga pelajari juga terkait teknologi. Karena saya ini berasa banget sih, karena saya kan sekarang kerja di teknologi ya, di perusahaan teknologi. Sebenarnya itu saya tuh memang nggak terlalu banyak, makanya waktu awal kita komunikasi itu saya sampaikan, saya tuh sebenarnya nggak terlalu pakai banyak keilmuan saya di gizi, walaupun tetap ketika saya melakukan kontrol ke catering mitra kami, itu pastinya saya pakai keilmuan gizi saya di bidang penyelenggaraan jasa makanan kayak gitu. Tapi selebihnya saya lebih banyak beradaptasi di teknologi dan lain sebagainya, karena sekarang ini industri-industri banyak yang terdisrupt oleh adanya teknologi. Banyak yang ada yang terbantu, ada yang malah hilang karena ada teknologi kayak gitu. Nah, teman-teman harus paham betul nih trennya apa aja sekarang. Kayak saat ini tuh ada namanya AI kan, teman-teman tahu sendiri. Ketika kalian membuat menu dan lain sebagainya sekarang udah bisa digantikan dengan teknologi, itu juga akan menjadi tantangan juga buat teman-teman. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah kreativitas kita dari ilmu yang kita punya. Apakah kita bisa melakukan kreativitas di luar dengan pekerjaan-pekerjaan repetitif daripada sekedar membuat menu, tapi apakah kita bisa membuat itu, mendeliver itu sebagai mungkin sarana edukasi juga dan sebagainya gitu, yang mungkin belum bisa dilakukan oleh teknologi kayak gitu. Terus ya pastinya kalau keilmuan sih tergantung kalian mau fokus kemana ya. Jadi kayak tadi kalau misalnya kalian mau jadi ahli gizi kayak kalian passion nih masak ya, pasti kalian harus pelajari nih gimana cara bikin menu ini, gimana cara bikin menu ini gitu. Kalau tadi QC ya kalian perdalam lagi apa yang nggak dipelajari di gizi tapi dipelajari di teknologi pangan kayak gitu. Nah tapi intinya kita tetap yang paling penting adalah jalin jejaring profesional gitu. Kita nggak bisa sendiri, kita harus sering kontak-kontak sama lulusan-lulusan lain ataupun profesional-profesional di luar industri keilmuan kita. Jadi mungkin ikut seminar, bisa ikut sekarang nggak usah ikut seminar pun bisa sebenarnya, bisa lihat YouTube, bisa lihat apa-apa yang terkait industri yang kalian akan tuju nantinya kayak gitu. Itu udah banyak banget sih kayak gitu. Jadi terus terus pahami itu semua kayak gitu. Iya, jadi kita harus serba adaptif ya Kak. Sekarang ini kan apa-apa, apalagi serba online ya Kak. Oke, kalau misalnya tadi kan udah sempat Kak Andi bilang nih, challenging-nya adalah sekarang apa-apa tuh harus melek teknologi ya Kak. Nah, kira-kira nih aku mau tahu cara Kakak nih menghadapi itu tuh gimana? Apa Kakak belajar terus atau gimana nih Kak? Oke, jadi sebenarnya ya tadi saya bilang pada dasarnya teknologi itu kalau kita tidak mau, kita menganggap itu sebagai ancaman, kita malah bisa kalah gitu. Mungkin contoh gampangnya kalau kita di luar gizi ya, contoh gampangnya ojol ya, ojek online sama ojek pangkalan. Sekarang lihat ojek pangkalan yang tetap bertahan tanpa menggunakan teknologi itu tinggal sedikit kayak gitu. Walaupun tetap ada yang masih seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika kita berhadapan dengan teknologi-teknologi tadi, kita jangan menolak teknologi itu, tapi kita pelajari teknologi itu. Jadi kita manfaatkan untuk malah mempermudah pekerjaan kita. Makanya balik lagi, sekarang itu sampai ketika kita mau bikin edit video, itu benar-benar bisa loh bikin edit video tanpa harus nyewa editing gitu, editor kayak gitu. Jadi benar-benar bisa, AI itu udah memproses skripnya mau kayak gimana dan lain sebagainya itu bisa. Nah, tapi balik lagi, mesin-mesin itu nggak ada kreativitas. Mereka itu hanya mempelajari pola-pola yang sudah di set sebelumnya gitu. Tapi makin lama mereka bisa makin pintar. Gitu. Makanya tadi saya bilang, ketika kita ada teknologi baru, kita pelajari, nah kita punya kreativitas, justru teknologi itu mempermudah kita, jangan malah kita menolak itu gitu. Kayak gitu sih. Jadi manfaatkan sebaik mungkin sampai akhirnya malah teknologi itu bekerja untuk kita gitu, bukan dia yang menggantikan kita kayak gitu. Oke, menarik banget sih Kak. Oke Kak, sayangnya tadi itu adalah pertanyaan aku terakhir buat Kakak. Nah, mungkin bincang-bincang santai kita tuh sampai sini dulu ya Kak, mungkin nanti bisa dilanjut lagi. Nah, aku pengen nih Kakak mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik Kakak yang lagi mungkin kepusingan nih Kak, karena sekarang tuh semester genap juga ya.
lagi pusing-pusingnya nih Betul, buat betul. mendapatkan gelar sarjananya atau sekarang mungkin lagi mau menuju karirnya gitu Kak, mungkin dikasih pesan-pesan dan closing statement-nya nih Kak. Boleh. Ya, jadi dari diskusi kita tadi, sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita simpulkan ya. Yang pertama itu terus belajar dan berkembang. Teman-teman harus komit terhadap apa ya, pengetahuan dan keterampilan apa yang pengen teman-teman capai, tetap up to date. Jangan sampai teman-teman ketinggalan nih apa aja nih yang sedang terjadi di luar sana gitu. Karena itu saya nyesel banget sih nggak kayak gitu waktu kuliah ya. Ketika kita sudah bekerja biasanya kayak gitu sih, kita nyesel gitu. Teman-teman juga nanti pasti akan mengalami juga. Pasti, ini harusnya kuliah gini gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, tetap jalin jejaring profesional tadi yang saya sampaikan. Karena balik lagi, kita nggak akan tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita hanya terbatas pada jejaring-jejaring yang mungkin tidak memberikan wawasan tambahan buat kita kayak gitu. Nah, itu juga saya minta teman-teman Himagizi juga bisa bantu teman-teman yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, tetapkan tujuan karir yang jelas. Nah, ini sebenarnya yang malah pertama sih menurut saya. Ketika kalian udah tahu nih tujuan karir kalian tuh mau kemana, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian baru bisa nemuin di semester akhir gitu, tapi ini penting banget ketika kalian sudah menetapkan tujuan karir yang jelas, kalian akan lebih tahu apa yang harus dikembangkan dari diri kalian kayak gitu. Ya, semoga kalian bisa apa ya, bekerja ataupun berkarir sesuai dengan cita-cita kalian semua. Terima kasih. Oke, amin. Keren banget nih Kak. Makasih ya Kak atas pesan-pesan dan juga closing statement-nya. Semoga kita bisa termotivasi lagi, terus lebih semangat lagi ya Kak. Ya. Sebelum ditutup, aku mau tanya nih, Kakak dulu tahu nggak kantin Sabta atau dulu belum ada nih? Udah ada. Oh, udah ada ya. Nah, aku mau bawain pantun itu dulu nih sebelum ditutup Boleh. Kak. Nanti boleh bantu bilang cakep Kak? Oke, boleh. Oke, boleh ya. Pergi makan ke Sabta tanpa kekasih, cakep. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, cukup segitu dulu ya Kak, bincang-bincang kita di NutriCast pada episode ke-7. Sampai jumpa di NutriCast episode selanjutnya. Makasih Kak, dadah! Thank you and see you in the next episode of NutriCast. Bye bye!